Oke, kita tes lagi apakah ketajamannya meningkat. Masya Allah, ini ketajamannya udah cukup halus ya teman-teman. Tuh, tuh, udah seperti itu. Kita coba ke kok kurang meyakinkan. Tuh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di sesi ngasah pisau malam-malam. Jadi biasanya saya tuh ngasah di belakang sana ya teman-teman, yang sekarang posisinya gelap. Jadi itu adalah halaman belakang rumah saya. Tapi berhubung ini sudah malam, jadi kita akan ngasah di dapur saya aja. Dan seperti biasa kita masih menggunakan baskom warna hijau ini dan tatakannya yang panjang ini, yang banyak orang penasaran belinya di mana. Eh, untuk sesi malam ini kita akan ngasah menggunakan batu asah King. Jadi kita akan menggunakan batu asah King yang grade-nya 1200. Kenapa langsung ke grade 1200? Karena pisaunya sendiri sebetulnya tidak begitu tumpul. Jadi saya hanya ingin memperbaiki atau maintenance ketajamannya aja. Terus kita juga akan mengasah selanjutnya adalah menggunakan batu favorit saya nih. Batu Bogor grade 3000 yang ukurannya jumbo. Ini favorit saya. Ini udah muncul 2 kali di video saya. Terus untuk finishingnya kita akan menggunakan batu asah Goldfish ya. Jadi ini batu alam. Jadi hari ini kita akan menggunakan 1 batu asah Jepang dan 2 batu asah alam. Tapi batu asah Goldfish ini saya ini baru pakai ya hari ini. Benar-benar baru pakai. Jadi untuk cadangan, kalau Goldfish nanti mungkin performanya kurang bagus, saya akan menggunakan batu asah Yudhistira. Ini batu asah Pacitan ya. Yudhistira. Kenapa nggak pakai yang Bimasena? Karena yang Goldfish ini katanya sih lebih halus daripada Bimasena ya. Jadi untuk cadangannya saya pakai yang kehalusannya itu lebih tinggi, yaitu pakai yang Yudhistira. Nah nanti untuk finishing saya akan menggunakan minyak ya, menggunakan minyak Singer. Terus nanti juga kita akan stropping. Dan apa lagi ya? Oh iya, pisaunya yang akan kita asah adalah pisau ini, pisau Boning Victorinox. Jadi sebetulnya ini pisau pernah dipakai pas waktu Lebaran Haji kemarin, waktu Idul Kurban ya. Tapi saya bukan panitia Idul Kurban ya, saya cuma potong-potong daging di rumah aja. Dan ini pisau udah dipakai untuk keperluan lain. Jadi ini pisaunya itu ketajamannya udah sedikit menurun ya, tapi ini masih cukup tajam. Tuh, masih cukup tajam sebetulnya. Cuma di beberapa bagian, di sebagian sini nih agak kurang tajam. Jadi malam ini kita akan coba tajamkan lagi ya. Terus kayaknya sih ini nggak bisa slice ini ya, plastik. Bisa mungkin kita coba ya. Ya, jadi kurang ya. Untuk slice plastik kurang. Nanti kita akan coba lagi apakah setelah diasah bisa slice plastik atau enggak. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai aja ngasahnya ya. Jadi kita akan ngasah di batu asah King yang 1200 terlebih dahulu.
Ini tidak perlu lama-lama kita ngasah di batu asaking ini, karena pisaunya sendiri sebetulnya masih tajam ya. Entah ini kelihatan di kamera atau tidak, tapi ini terlihat bahwa batu king yang 1200 ini daya gerusnya itu makin sangat bagus ya. Ini kelihatan bahwa bekas-bekas dari bajanya itu kelihatan. Sekarang saya akan pakai gerakan seperti ini untuk membersihkan burnya sebelum kita pergi ke atau naik ke batu yang lebih tinggi gradenya ya. Kita bersihkan dulu batunya. Lalu kita pindah ke batu Bogor 3000. Nih, batu favorit saya. Batu Asah Bogor 3000. Ini karakter batunya itu cukup lunak, tapi masih cukup gerus ya. Dan hasil asahannya itu cukup halus. Ini kalau dibandingkan dengan batu Asah King yang 1200 tadi, batu Asah Bogor yang grade 3000 ini daya gerusnya sih masih kalah ya. Batu Asah King masih lebih bagus daya gerusnya. Tapi ini masih cukup gerus ya ke pisau yang Victorinox Boning tadi. Sebelum kita lanjut, kita coba tes dulu ya. Apakah dengan dua batu udah memperbaiki ketajamannya? Kita tidak akan stropping dulu ya. Kita langsung coba aja tes.
Jadi kita coba tes. Ya, kayaknya sih agak sedikit lebih baik dari sebelumnya. Yes, perfect. Tapi masih belum tajam seperti yang saya harapkan. Kita ganti dulu dengan batu goldfish. Dan untuk batu goldfish ini saya tidak akan menggunakan media air, tapi akan menggunakan media minyak ya teman-teman. Di sini saya menggunakan minyak Singer. Kalau sebelumnya saya pernah juga ngasih demo dengan menggunakan minyak sayur ya, minyak goreng biasa. Nah, ada kelebihannya kalau menggunakan minyak goreng, itu kan food grade ya. Jadi kalau kita lupa ngebersihin, nggak apa-apa. Tapi kelemahan minyak goreng itu, kalau batunya disimpan lama itu bau apek, teman-teman. Jadi ada bau apeknya. Nah, kalau pakai minyak Singer ini nggak berbau. Cuma ya sebaiknya kalau habis dipakai, habis ngasah ya dicuci gitu ya pisaunya. Biar eh, pas motong makanan tidak ada sisa-sisa minyaknya. Kita langsung mulai aja ya. Jadi ini batu goldfish-nya ini sebelum saya gunakan sudah saya lapping dulu ya teman-teman. Karena kalau aslinya itu masih sangat kasar ya. Jadi masih banyak bekas eh, apa ya, gergaji batunya itu masih ada. Jadi ini harus di lapping dulu sebelum kita bisa gunakan dengan maksimal ya. Karena ini kan batu finishing ya. Saya nggak tahu nih hitam-hitamnya itu hitam dari bajanya atau hitam dari batunya ya. Ada tuh hitam banget ya. Sepertinya sih hitam dari bajanya ya. Coba kita pakai motion gini. Kita coba bersihin dulu ya pisaunya.
Kalau dugaan saya sih berdasarkan perkiraan ya, ini sudah cukup tajam ya. Kita coba. Ya, ini ketajamannya udah jauh lebih baik dibandingkan di awal. Kita akan coba sebentar. Kita akan coba ya. Nah, ini udah sangat tajam. Kita coba slice ke plastik ya. Ini cobaan pertama ya. Saya belum pernah coba slice ke plastik. Ini kita coba. Tuh, udah sangat tajam ya, teman-teman. Coba dari sini ya. Ini kena ujungnya. Kita coba lagi. Jadi di bagian sebelah sininya itu masih kurang tajam sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba stripping ya. Stripping juga di sisi yang sebelah sini yang tampak kompon. Jadi stripping saya ini sebagian sebelah sininya ini kulit yang agak-agak kasar ya, kayak apa ya, kulit bagian dalamnya gitu. Saya kasih kompon ya, semacam batu langsol gitu ya. Nah, kalau sebelah sini adalah kulit yang lebih halus kayak untuk sabuk ya. Jadi ini lebih licin di sebelah sini. Oke, kita tes lagi apakah ketajamannya meningkat. Masya Allah, ini ketajamannya udah cukup halus ya teman-teman. Tuh, tuh udah seperti itu. Kita coba ke plastik lagi. Supaya kita tidak buang-buang plastik ya, pakai plastik yang ada aja. Kok kurang meyakinkan. Tuh, udah ya. Ini karena sayanya aja yang kurang ahli ya teman-teman. Ini sebetulnya udah bisa slice plastik dengan bagus. Oke, jadi sesi asah malam-malam untuk hari ini kita sudahi sampai sini. Mungkin sedikit kesimpulan ya mungkin ya. Jadi, nah ini dia. Bintang malam ini. Nah, bintang malam ini. Jadi, batu asah king yang 1200 ini tadi di awal-awal cukup enak untuk bikin mata pisaunya itu kembali menjadi halus. Ya, karena sebelumnya pisau ini sudah saya coba tajamkan menggunakan sharpening ya. Jadi matanya di sini itu agak-agak greges gitu. Terus kita lanjut ke batu asah yang 3000 ini. Yang batu asah Bogor 3000 juga makin enak tadi hasilnya. Dan finishing di batu asah Goldfish hasilnya jadi makin tajamnya, makin halus ya. Dan kayaknya ini entah teman-teman bisa lihat nggak di kamera, ini apa namanya, matanya itu kembali lagi jadi mirror ya, agak polish gitu tuh matanya itu. Jadi berkilau ya mata pisaunya itu. Entah itu yang bikin kilaunya itu yang king, yang 3000 atau yang goldfish, saya tadi nggak perhatiin ya. Tapi hasilnya bagus. Menurut saya kalau diasah
lebih lama di bagian yang 3000 dan goldfish-nya ini, hasilnya itu akan lebih bagus lagi. Cuma ini untuk sesi malam ini, saya kira segini aja cukup, videonya udah kepanjangan. Oke, itu aja sesi asah malam-malam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi ini kita menggunakan batu king yang 1200. Ini tadi sudah saya rendam selama 15 menit karena batu king ini memang butuh butuh direndam dulu. Jadi ini batu yang bukan tipe splash and go, jadi butuh direndam sampai agak lama. Sebagai perbandingan mungkin saya akan, ini ada yang batu serupa ya. Kita akan rendam batu king yang grade-nya 1000. Nah, itu kalau baru direndam itu berbusa-busa ya. Tuh seperti itu muncul buih-buih airnya, bukan air ya, udara ya. Jadi nanti kita harus rendam sampai yang butiran udaranya ini benar-benar habis ya. Jadi kurang lebih ngerendamnya itu butuh waktu sekitar 10-15 menit. Jangan lebih lama dari itu, karena batu ini memang tipenya batu harus direndam dulu, tapi direndamnya juga nggak boleh lama-lama ya. Ini kalau mungkin teman-teman bisa lihat di sini, tuh muncul, kita zoom ya. Nah itu udara yang keluar dari batu ya. Nah, jadi batu ini memang harus direndam, tapi nggak boleh direndam lama-lama. Jadi di buku panduannya itu, batu ini tidak boleh direndam lebih dari 30 menit. Kalau nggak nanti batunya akan cepat rusak. Jadi nanti kalau setelah pemakaian, dibersihkan, terus ditiriskan. Jangan direndam lagi di air, ditiriskan. Oke, jadi ini saya akan angkat aja. Dan kita akan mulai asah ya.